Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran yaitu melalui aplikasi PowerPoint, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang beranggotakan Maini Navita, Nurul Afiza, Hani Nabila, Indah Ristari, Zahratul Hasna, dan terakhir Nanda, yaitu saya sendiri. Dan di sini ada dosen pengampu atau dosen mata kuliah kami, yaitu yang pertama Ibu Nur Hasanah Bakhtiar selaku dosen dari UIN Seska Riau, dan yang kedua Ibu Sunarti yaitu selaku dosen mata kuliah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya di sini kami membahas tentang sistem gerak pada manusia. Di mana di sini terlihat oleh gambar. Di sini ada gambar sistem gerak pada manusia. Dan gambarnya berupa gambar kerangka dari manusia itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa sistem gerak itu. Sistem gerak pada manusia atau yang dalam bahasa medis disebut sebagai sistem muskuloskeletal yang terdiri dari tulang, otot, sendi, serta organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ini akan bekerja sama untuk melakukan berbagai fungsinya dengan baik. Dalam sistem gerak pada manusia, tulang akan bekerja sama dengan tulang rawan, ligamen, serta jaringan ikat lainnya untuk merekatkan satu tulang dengan tulang lainnya. Sementara itu, untuk mendukung berat yang dipikul oleh tubuh, tulang akan bekerja sama dengan otot. Tulang dan otot juga akan membantu tubuh untuk dapat bergerak dengan sebaik mungkin. Tanpa adanya tulang rangka, otot tidak akan memiliki tempat untuk menempel agar bisa melakukan fungsinya dengan baik. Baiklah, saya Mani Novita akan menjelaskan gerak pada manusia. Gerak pada manusia itu ada yang namanya alat gerak pasif rangka dan ada yang namanya alat aktif gerak otot. Fungsi alat gerak pasif rangka yang pertama adalah 1. Melindungi organ tubuh, yang kedua membentuk tubuh, yang ketiga tempat melekatnya otot, yang keempat tempat pembentukan sel-sel darah, yang kelima tempat penyimpanan zat kapur, yang keenam sebagai alat gerak pasif. Fungsi rangka 1. Sebagai alat gerak pasif, yang kedua sebagai penegak tubuh, yang ketiga melindungi bagian tubuh yang vital, yang keempat tempat melekatnya otot lurik, yang kelima atau yang terakhir tempat pembentukan sel darah. Materi selanjutnya yaitu tengkorak. Bagian kepala itu ada 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang kepala belakang, 2 tulang baji, 2 tulang tapis, dan 2 tulang pelipis. Selanjutnya ada ruas tulang belakang. Bagian-bagiannya 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung,
5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya yaitu tulang rusuk. Bagian-bagiannya ada 3, 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Dan tulang gelang bahu, itu ada 2 bagian, 2 tulang belikat, dan 2 tulang selangka. Selanjutnya, yaitu anggota gerak. Tulang lengan. Bagian-bagiannya ada 6, 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, 2 kali 5 tulang telapak tangan, dan yang terakhir 2 kali 14 ruas tulang jari tangan. Anggota gerak bawah yaitu bagian tulang tungkai terbagi menjadi beberapa bagian yang terlihat seperti pada gambar. Yang pertama terdapat 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, 2 kali 5 tulang telapak tangan, 2 kali 14 tulang jari kaki. Selanjutnya tentang otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Sifat otot adalah mempunyai kemampuan untuk mengerut atau kontraksi dan mengembang kembali atau relaksasi. Kontraksi serabut otot akan memendek, relaksasi serabut otot akan memanjang. Selanjutnya, persendian. Persendian adalah jaringan penyambung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain untuk membentuk rangka tubuh. Persendian ini merupakan tempat bertemunya tulang yang satu dengan tulang yang lain. Persendian dibagi menjadi beberapa bentuk. Ada sendi putar, sendi peluru, sendi elipsoidea, sendi engsel, sendi plana, dan sendi geser. Macam-macam sendi pada manusia. 1. Sendi putar atau pivot. Sesuai namanya, sendi ini memiliki karakteristik memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh dari sendi putar yaitu sendi di antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. 2. Sendi geser atau plane. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contoh dari keberadaan dari sendi geser yaitu sendi interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. 3. Sendi pelana atau sadel. Sendi ini memang mirip dengan pelana yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh dari sendi pelana adalah penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel atau hinge.
Sendi ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai pintu gerakan pintu dan bersifat satu arah. Sendi pada lutut yang menghubungkan tiga tulang, tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut merupakan contoh dari sandi engsel. Yang kelima, sendi peluru atau ball and socket. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Pada sendi peluru, sebuah tulang yang berbentuk lingkaran atau ball duduk menempel pada rongga yang lain atau soket. Tubuh manusia hanya memiliki dua sendi peluru. Pertama, sendi pada panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Kedua, sendi pada bahu penghubung tulang belikat dan lengan atas. Maka dengan berakhirnya macam-macam sendi tadi, maka berakhirlah pembahasan kami yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.